gitu ya, atau sesuatu dikurangi sesuatu yang sangat kecil banget, itu juga nggak begitu ngaruh ya, sehingga ini hampir sama nilainya 0,1 kuadrat ya. Sehingga dari sini kita bisa cari dari X-nya 1,9 kali 10 pangkat min 11 gitu ya. Oke, nah maknanya apa kira-kira? Apa pengaruh efek ion senama itu? Efek ion selama itu apa pengaruhnya? Jadi kalau kita bandingkan tadi ya, reaksinya sama-sama ini. Ca tadi ini reaksinya ini yang pertama ya. Oke, nah ini ketika murni ya, kita hanya melarutkan kalsium fosfat di dalam air, maka kelarutannya berapa tadi? X-nya. X-nya itu sekitar 1,1 kali 10 pangkat min 7 tadi ya, di yang pertama. Sebelum adanya efek ion senama. Ya. Nah, kok jadi gini? Oke, jadi ini sebelum ada penambahan efek ion serama ya, sebelum ada amonium fosfat, ini kelarutannya sekian ya, 10 pangkat min 7. Nah, setelah ada penambahan ion baru ya, jadi setelah ada penambahan ion baru, di sini ion barunya dari sini ya, dari amonium fosfat, NH4 PO4 gitu ya, seperti itu. Artinya ada penambahan lah, ada penambahan PO4 baru gitu ya, seperti itu. X-nya jadi berapa? X-nya menjadi 1,9 kali 10 pangkat min 11. Jadi efek ion selama itu bisa larutannya berkurang, menurunkan ke larutan ya. Jadi asalnya kalau tanpa adanya tambahan fosfat ini kelarutannya sekian, cukup besar ya, tapi ketika ada penambahan fosfat kelarutannya menjadi lebih kecil. Artinya apa? Karena penambahan fosfat di sini itu menggeser kesetimbangan ke arah kiri ya. Adanya tambahan fosfat itu menggeser kesetimbangan ke arah kiri. Nah, ke arah sana. Gitu ya. Tadi kan seperti prinsip Likateli ya. Jadi ketika daerah produk diberi konsentrasi, maka kesetimbangan bergeser ke arah ini, ke arah reaktan gitu. Ya, atau sebaliknya. Ya. Jadi itu adalah efek ion selama itu bisa menurunkan kelarutan. Kenapa ya? Karena kaitannya dengan kesetimbangan. Nah, misalkan fosfatnya saya ambil pakai apa ya? Yang bisa mengendapkan fosfat itu apa ya? Misalkan fosfatnya saya kurangin ya. Misalkan fosfatnya saya reaksikan dengan logam lain lah ya.
dengan M, dengan sesuatu lah misalkan di sini. Ya, jadi misalkan si fosfatnya saya ikat dengan sesuatu gitu di sini. Seperti itulah kira-kira ya. MX PO4 misalkan nih si PO4-nya tidak saya tambahkan ion baru, tetapi saya ambil gitu dengan cara saya reaksikan dengan zat M misalkan di sini. Ya, maka ini kelarutannya pasti akan lebih besar. Ya, kelarutannya menjadi lebih besar, kesetimbangannya ke arah kanan. Ya, maka kesetimbangannya akan berlangsung ke arah sini. Seperti itu. Itu ya. Jadi kalau efek ion senama dalam hal ini dia bisa menurunkan kelarutan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, sedikit lagi ya. Kemudian nah berikutnya ini ya. Ada Ka, Kb. Ya, Ka itu kalau dalam asam lemah. Apa hubungannya dengan kesetimbangan? Apa hubungannya dengan kesetimbangan? Ka dan Kb, apa hubungannya dengan kesetimbangan? Sama ya. Ini adalah kesetimbangan asam lemah. Ingat asam lemah itu di dalam air dia bereaksinya tidak terurai seluruhnya ya, sehingga di sini panahnya bolak-balik. Misalkan di sini asam lemah bereaksi dengan air ya menghasilkan H3O+ dan A-. Yang kita tulis dalam kesetimbangan ya, dalam konstanta kesetimbangan itu adalah yang fase aqueous aja. Kalau liquid kan kita nggak tahu konsentrasi air berapa gitu. Ya, konstan. Karena liquid ya, seperti halnya solid, liquid itu tidak dilibatkan di sini gitu. Ya, nah sehingga Ka-nya ya, ini K total, K keseluruhan ya. Sehingga Ka-nya adalah harusnya ada ya. Lupa berarti. Ka-nya adalah H3O+ A- dibagi konsentrasi Ha. Ya, H2O-nya tidak ada untuk Ka. Makanya disebutnya itu nilai Ka. Ya, kalau untuk basa berarti Kb. Ini untuk basa lemah ya, tapi basa lemah. Untuk Kb berarti ini BH+ dikali konsentrasi O- dibagi konsentrasi B. Seperti itu. Ya. Tuh nilai Ka dan Kb. Kemudian, nah ini sama Ka dan Kb juga ada yang besar, ada yang kecil. Ya, kita lihat kalau di sini Ka itu mulai dari sebetulnya ada sih sebelum ini ya. Untuk lihat tabelnya bisa dilihat di buku lain mungkin ya. Ini hanya ditampilkan di sini 1,8 kali 10⁻⁴ untuk asam format ya. Untuk asam format. Nah, kemudian ini ada asam anorganik ya, HCN. HCN itu 6,2 kali 10⁻⁻. Nah, ini ada Ka-nya seperti ini. Ini termasuk Ka kecil atau Ka besar? Ka-nya termasuk Ka besar atau Ka kecil? Kecil ya, Bu. Kecil, ya. Ka kecil. Artinya apa? Artinya yang terurai itu sedikit, ya. Yang terurai itu sedikit. Ya. Nah, semakin kecil ya, semakin lemah asamnya, ya. Jadi asam lemah juga ada asam lemah yang kuat, gitu ya, cukup kuat, asam lemah yang sedang dan asam lemah yang lemah banget, gitu, ya. Tergantung nilai Ka. Ya, sama juga dengan Kb. Kb juga ada nilai-nilainya, Ka, Kb dan seterusnya. Itu terus kemudian salah satu kegunaannya adalah untuk menghitung pH ya. Jadi menghitung pH bisa saja nggak usah pakai rumus ya, pakai saja kesetimbangan ya, kondisi kesetimbangan seperti ini ya. Jadi dari sini kita bisa ini bisa menentukan dulu nilai Ka ya. Dari sini nilai Ka bisa dilihat dari sini ya. Enggak Ka tetapan, kita bisa menentukan nilai X-nya maksudnya. Komposisi berapa H+-nya ya, berapa ion asetatnya seperti itu. Ya, nilai X-nya kita bisa cari sehingga kalau nilai X-nya bisa kita cari ya, maka pH-nya juga bisa dicari. pH itu kan hanya min log saja kan. pH itu kan hanya fungsi matematis saja sebetulnya. Fungsi P itu hanya min log konsentrasi H+ gitu ya. pH itu ini pH. Ini pH ya. Jadi
PX itu ya, PX itu sebetulnya adalah min log konsentrasi X. Jadi apapun bisa difungsi P kan gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan H plus bisa dicari dari kesetimbangan ini, ya H plus adalah ini ya, X. Itu. Kemudian X-nya kita cari dari kesetimbangan, komposisi kesetimbangan, maka pH-nya bisa dicari. Sudah, itu min pH saja, min log kan saja. Ya, baik, mungkin itu untuk bahasan kesetimbangan. Sepertinya selesai ya hari ini. Alhamdulillah, walaupun sekilas-sekilas. Anda jeli aja ya kalau lihat soal, kalau ketemu soal, coba identifikasi gitu ya. Terus kemudian ya diselesaikan seperti itu. Ya, tapi pada prinsipnya ini sudah saya sampaikan gitu ya, dasar-dasarnya semuanya. Selebihnya ya tinggal yaitu kreativitas. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Ada? Tidak ada? Semoga tidak adanya paham ya, bukan tidak ada bingung gitu ya. Biasanya protesnya setelah nilai keluar ya. Kenapa nilai saya segini? Kenapa nilai saya segini gitu? Kenapa nilai saya cuma segini? Minta transparansi nilai ya. Biasanya seperti itu. Gitu ya. Tapi saya yakin biasanya kalau yang paham itu ya nilainya memang bagus-bagus. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada saya tutup. Terima kasih untuk pagi ini. Kemungkinan minggu depan sudah UAS ya, sudah UAS. Jadi ya siapkan untuk materi UAS dari setelah UTS ya, pasca UTS dari gas ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.